Indonesia, negara dengan transaksi uang elektronik terbesar pada 2018, namun kepemilikannya per individu masih kecil, hanya 0,64. Artinya belum semua penduduk memiliki uang elektronik. Ini mengapa perusahaan penyedia uang elektronik berebut memikat konsumen, salah satunya lewat beragam promo dan cashback. Transaksi uang elektronik melalui layanan dompet elektronik di Indonesia semakin meningkat. Pemicunya integrasi layanan transportasi dan belanja daring. Gojek dengan dompet elektroniknya GoPay, sementara Grab menggandeng OVO. 2 tahun terakhir beberapa hasil survei menyebutkan GoPay dan OVO menguasai pasar dompet elektronik. Hasil survei Snapchat kepada 1.800 responden di 6 kota pada Mei 2019 menyebutkan pasar dompet elektronik di Indonesia dikuasai oleh OVO 58%, GoPay 23%, dan Dana 6%. Koneksi langsung antara dompet elektronik dalam aplikasi Gojek dan Grab menjadi kunci kesuksesan GoPay dan OVO. Keduanya juga rutin menggelar promo baik berupa potongan harga ataupun cashback. Masih merujuk survei Snapchat 2019, penggunaan dompet elektronik didominasi untuk transaksi retail sebanyak 28%, transportasi daring 27%, pemesanan makanan daring 20%, transaksi belanja daring 15%, dan pembayaran tagihan 7%. Pengguna dompet digital atau e-wallet ini 68%-nya adalah milenial. Tingkat produktivitas milenial ini jauh lebih aktif dibandingkan dengan kalangan lain. Riset pasar Ipsos, generasi milenial menggunakan dompet digital minimal 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Dan rata-rata nilai transaksi top up atau isi saldo sebesar Rp140.663 setiap minggunya. 40% diantaranya menggunakan dompet digital untuk transaksi pembayaran jasa transportasi online dan 32%-nya untuk jasa pesan antar makanan minuman. Sisanya digunakan untuk transaksi pembayaran merchant. Selain itu, Ipsos juga menemukan 71% dari generasi muda kali pertama menggunakan dompet digital termotivasi karena adanya promo. Sementara merujuk data Standard & Poor's Global Market Intelligence pada 2018, jumlah kepemilikan uang elektronik Indonesia mencapai 167,2 juta. Jumlah ini 3,7 kali lipat dibandingkan kepemilikan uang elektronik di Singapura yang hanya 45,2 juta. Namun jumlah penduduk Indonesia 47 kali lebih banyak dibanding Singapura. Meski jumlah kepemilikan uang elektronik besar, kepemilikannya per individu masih kecil. Angka kepemilikan akun uang elektronik Indonesia hanya 0,64. Artinya belum semua penduduk memiliki uang elektronik. Sementara di Singapura kepemilikan akun uang elektronik tinggi yaitu 8,02. Setiap orang rata-rata memiliki lebih dari 1 akun uang elektronik. Hal ini menjadi peluang bisnis perusahaan penyedia uang elektronik. Beberapa tahun terakhir, transaksi uang elektronik Indonesia tumbuh paling tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, atau Filipina. Dalam catatan Bank Indonesia sejak 2012 hingga 2019, jumlah transaksi dan nominal uang elektronik terus meningkat. Paling tinggi di 2018, jumlah transaksi meningkat 210% dibandingkan 2017. Nominal uang yang beredar dalam transaksi meningkat 281%. Jumlah transaksinya mencapai 2,92 miliar transaksi dengan nominal uang 47,2 triliun rupiah. Sementara pada 2019, jumlah transaksi uang elektronik mencapai 5,23 miliar transaksi dengan nominal uang elektronik yang beredar 145,17 triliun rupiah. Data Bank Indonesia hingga 10 Februari 2020 ada 41 penyelenggara uang elektronik di Indonesia yang mengantongi izin. 12 diantaranya merupakan perbankan, 5 perusahaan telekomunikasi, dan 24 lainnya perusahaan teknologi dan fintech. Produknya didominasi uang elektronik berbasis server seperti GoPay, OVO, atau Dana. Dan ada juga yang berbasis chip yang dikeluarkan perbankan seperti Flash, Breezy, atau Jackcard. Kedepan tidak hanya perusahaan dalam negeri yang akan meramaikan bisnis layanan dompet elektronik di Indonesia. Tahun ini Alipay, bagian dari perusahaan perdagangan daring Alibaba yang beroperasi sejak 2004, berencana beroperasi resmi di Indonesia. Lantaran terkoneksi dengan Alibaba, konsumen dapat menggunakannya untuk pembayaran lintas negara. Konsep bisnisnya serupa dengan PayPal.
PayPal dibeli eBay dan menjadi sarana pembayaran dalam transaksi eBay. Sejak 2001, dompet elektronik ini melayani transaksi secara daring di seluruh dunia. Tahun 2014, PayPal hadir di 203 negara dengan 26 mata uang. Selain Alipay, ada WeChat Pay, layanan pembayaran digital global dari Tiongkok yang telah beroperasi resmi di Indonesia per 1 Januari 2020. Sebelumnya, WeChat Pay sudah digunakan turis-turis Tiongkok ketika berkunjung di Indonesia.